Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews bersama saya Firda Ananda. Sudah akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, sebanyak 98 penagih utang dan seorang manajer diamankan saat polisi menggerebek kantor pinjaman online ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 26 Januari. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Sulpan mengatakan, tak sedikit dari para pegawai perusahaan pinjol ilegal, yakni masih di bawah umur. Perusahaan yang belum disebutkan namanya ini mengoperasikan sebanyak 14 aplikasi pinjol ilegal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Gerald Leonardo di sana. Halo, Gerald. Ya, selamat siang Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Gerald, bisa Anda informasikan bagaimana proses penggerebekan dari kantor pinjol ilegal di PIK tersebut? Ya, Firda dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Rabu malam menggerebek kantor pinjol ilegal di sebuah ruko di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Di mana penggerebekan ini didasari adanya laporan dari masyarakat atau informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa mereka memang menjadi korban dari ancaman-ancaman saat penagihan yang dilakukan oleh para pekerja atau pegawai dari kantor pinjol ilegal tersebut. Setelah itu, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tepat pada Rabu 26 Januari 2022, tepatnya Rabu malam, polisi tepatnya di Reskrimum Polda Metro Jaya langsung mendatangi lokasi dan menggerebek kantor pinjol ilegal tersebut. Di mana Firda dan juga Tribuners, dalam penggerebekan ini polisi mengamankan sebanyak 99 orang yang terdiri dari 98 penagih hutang dan satu orang manajer yang bertugas atau berlaku sebagai penanggung jawab di kantor perusahaan pinjol tersebut. Selain itu, Firda dan juga Tribuners, saat ini polisi juga masih melakukan penyelidikan serta mendalami siapa sebenarnya pimpinan utama dari perusahaan yang belum disebutkan namanya ini, serta dari mana sokongan dana dari perusahaan pinjol ilegal yang membawahi 14 aplikasi ini. Firda. Gerald, dari keseluruhan orang-orang pegawai yang diamankan oleh pihak kepolisian sendiri, apa saja peran-peran dari mereka? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, ada sebanyak 99 orang yang diamankan dalam penggerebekan kantor pinjol ilegal di Pantai Indah Kapuk Rabu kemarin, di mana 98 diantaranya adalah penagih utang yang menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, 98 orang ini terbagi menjadi dua tugas utama. 48 diantaranya Firda dan juga Tribuners berperan atau bertugas atau bekerja sebagai reminder, di mana tugas reminder ini adalah melakukan penagihan atau mengingatkan para nasabah pinjol ilegal ini untuk membayar tagihan mereka sebelum jatuh tempo dalam kurun waktu 1-2 hari. Sementara itu 50 orang lainnya juga bekerja sebagai penagih utang yang tugas mereka adalah mengingatkan atau menagih kepada nasabah yang sudah terlambat membayar dalam kurun waktu 1 minggu sampai dengan 60 hari. Selain itu, Firda dan juga Tribuners, berdasarkan memang kemarin sempat ada seorang pekerja atau pegawai dari kantor pinjol ini yang mengungkapkan pekerjaannya, dirinya menyatakan bahwa dalam sehari kantor pinjol ini menargetkan para penagih utang untuk memproses sekitar 100 data nasabah untuk ditagih hutangnya terhadap kantor pinjol ilegal ini. Firda. Kabarnya ada anak-anak di bawah umur yang juga dipekerjakan di kantor pinjol ilegal ini. Bisa Anda jelaskan terkait hal ini, Gerald? Ya, Firda dan juga Tribunus, memang dari sebanyak 98 penagih hutang, kebanyakan menurut kepolisian itu banyak diantara dari mereka yang masih di bawah umur. Memang ketika saya memantau atau dalam penggerebekan semalam itu di lokasi memang banyak anak-anak muda atau baik pria maupun wanita yang dipekerjakan di kantor pinjol ilegal ini. Memang mereka, Firda dan juga Tribuners, mengaku bahwa mereka tidak tahu sebenarnya bahwa apa yang mereka lakukan ini dinyatakan ilegal. Oleh karena itu, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya juga mengimbau kepada para orang tua untuk bisa mengawasi dan juga memberitahukan kepada anaknya terkait dengan praktik-praktik ilegal yang bisa dihindari supaya tidak terjerat oleh hukum gitu, Firda.
Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Yang berapa hari? Yang jatuh tempo. Iya tahu saya yang berapa hari kan ada 1, 7 hari. Yang 7 hari pas Hah? jatuh temponya. Pas tanggal jatuh tempo. Oh berarti yang reminder ya? Oh iya, reminder. Reminder 1-2 hari ya? Enggak, yang jatuh hari 1 hari gitu. Belum keterlambatan. Misalnya nih Bapak, terlambat hari ini ya kita ingatin gitu buat dibayar. Iya berarti kamu yang bagian tim pengingat ya? Iya. Pengingat 1-7 hari itu Enggak, ya? cuman yang reminder doang. Yang mau itu jatuh temponya doang. Sebelum jatuh tempo, iya benar. Iya itu tim reminder itu kan? Iya. Sebelum jatuh tempo 1-2 hari kan? Ya itu dia. Reminder. Terus udah tahu kayak gini ilegal menyesal nggak nih? Menyesal. Ini ada ini coba nih kakinya turunin. Kamu udah berapa kerja? Bulan. Berapa gajinya? Belum menerima gaji. Belum terima gaji. Siapa yang ngajak sini? Teman. Teman. Dijanjiin gaji berapa, Mbak? Satreskrim Polresta Bandar Lampung membekuk AP, pria 24 tahun yang melakukan pemerasan kepada sejumlah perempuan. AP memeras para korbannya setelah terlebih dahulu melakukan video call seks. Untuk mengelabui korbannya, AP berpura-pura menjadi polisi yang mengambil foto 2 orang berpakaian polisi dari internet. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra di sana. Halo Bayu. Halo rekan Firda, selamat sore. Bayu, bisa Anda informasikan, bisa Anda detailkan begitu untuk modus yang dilancarkan pelaku sendiri untuk memeras korban dalam kasus ini? Oke, terima kasih Tribuners dan rekan Firda, bahwasannya pelaku berinisial AP warga Kedaton Bandar Lampung ini memeras korbannya dengan cara mengelabui para korbannya itu dengan cara meminta nomor telepon dari para korban-korban ini, kemudian yang bersangkutan melakukan video call seks, kemudian setelah itu rekan Firda, si tersangka ini, pelaku ini melancarkan aksinya dengan merekam secara langsung video yang diminta oleh si pelaku ini, dan kemudian disimpan. Setelah disimpan, dikomunikasikan lagi dengan korban. Kalau tidak diberikan upah ataupun diberikan uang atas permintaan si pelaku ini, maka akan disebarkan video-video tersebut. Begitu rekan Firda. Mungkin bisa Anda informasikan, Bayu, terkait bagaimana kronologi penangkapan dari pelaku pemerasan ini dan apa saja bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, berdasarkan barang bukti yang dihimpun dari Polresta Bandar Lampung Satreskrim, bahwasannya ada 2 unit handphone yang diamankan, 1 milik korban dan 1 milik pelaku tersebut. Dan kemudian kronologi penangkapan pelaku ini ditangkap di kediamannya di Kedaton, dan begitu dan langsung ditangkap oleh kepolisian, begitu rekan Firda. Bagaimana dengan ancaman hukuman terhadap pelaku sendiri? Pelaku terancam Undang-Undang ITE dengan hukuman penjara ataupun pidana selama 6 tahun. Dan jika terbukti, pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang RI 19 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, dan jika terbukti akan dipidana yang selama 6 tahun penjara. Begitu rekan Firda dan Tribuners semuanya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Bayu Saputra, atas laporan Anda. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait, dan berikut liputannya untuk Anda. Itu akun media sosialnya ya Pak Kadit? Ya, jadi saya sampaikan bahwasanya Satreskrim Polresta Bandar Lampung tanggal 9 Januari 2022 telah melakukan penangkapan terhadap tersangka ya, yang diduga melanggar ITE, yaitu menyadap atau menyimpan hasil video call yang berbau semi-semi sedikit terhadap korban seorang perempuan. Kemudian kita telusuri sehingga terbentuk perkara, kemudian dilakukan penahanan. Untuk sekarang ini modus yang kita dapatkan dari keterangan tersangka, pertama tersangka membuat akun palsu
mengatasnamakan seorang polisi yang masih aktif yang berdinas di Polda Lampung. Polisi ini dipajang fotonya di akun Facebooknya dengan bahasa-bahasa masih berdinas aktif. Kemudian pelaku dengan sengaja membujuk korban yang sudah berkomunikasi lewat Facebook dengan tersangka dengan bujuk rayunya sehingga korban terbuai dan bersedia untuk melakukan video call dengan mengajak untuk beradekan semi porno, tujuannya untuk fantasi seks. Kemudian si tersangka setelah mengantongi atau menyadap hasil video tersebut, kemudian tersangka meminta uang kepada korban dengan sebuah ancaman apabila tidak menyerahkan uang yang diminta akan menyebarkan hasil penyadapan tersebut, sehingga korban melaporkan ke Polres Bener Lampung. Kemudian si tersangka ini kesal karena korban tidak memberikan uang yang diminta, kemudian tersangka menyebarkan beberapa video call tersebut ke rekanan teman Facebooknya. 5 ruang kelas milik SMPN 16 Kota Kupang hingga hari ini belum diperbaiki pasca dihantam badai Seroja awal April 2021 lalu. Bangunan yang biasa digunakan sebagai ruang belajar itu belum juga diperbaiki. Terbengkalainya bangunan tersebut ditemukan oleh anggota Komisi 4 DPRD Kota Kupang Theodore Awalde saat melakukan kunjungan ke SMPN 16 Kota Kupang pada Senin 24 Januari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Irfan Hoy di sana. Halo Irfan. Halo Frida, selamat sore. Irfan, bisa Anda informasikan bagaimana saat ini kondisi SMPN 16 Kota Kupang sendiri setelah diterpa badai Seroja? Baik Frida dan Tribuners, untuk informasi berkaitan dengan kerusakan SMPN 16 yang ada di Kota Kupang sendiri ini terjadi sejak adanya pasca badai Seroja menghantam wilayah NTT pada awal April 2021 lalu, Firda. Hingga hari ini sekolah tersebut belum juga diperbaiki. Sudah hampir 1 tahunan ini sekolah yang akan digunakan itu belum juga diperbaiki. Demikian, Firda. Irfan, apa alasan dari SMPN 16 Kota Kupang sendiri hingga saat ini belum bisa memperbaiki sekolahnya? Baik, Frida. Untuk alasannya sendiri bahwa informasi yang kita himpun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa anggaran yang diusulkan oleh dinas dari sekolah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI itu tidak diakomodir, dan karena anggaran yang diturunkan hanya bersifat atau disalurkan bagi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan pada kategori sedang dan juga kategori ringan, Firda. Sementara SMP 16 itu sendiri masuk dalam kategori rusak berat, sehingga untuk proses pengusulan kembali anggaran akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau dinas terkait yang ada di Kota Kupang pada tahun anggaran berikut, Firda. Menurut informasi yang kita peroleh dari Dinas Kebudayaan, Firda. Demikian. Apa tanggapan dari DPRD Kota Kupang sendiri yang datang langsung memantau kondisi sekolah tersebut? Baik, untuk tanggapan dari Dewan DPRD Kota Kupang sendiri dari Komisi 4 Theodora Ewalde Taek, yang kemudian saat itu baru-baru ini turun untuk meninjau. Awalnya dia ingin meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut, namun dia mendapati adanya kerusakan pada sekolah tersebut. Nah, dia tidak langsung melakukan peninjauan pembelajaran itu, tetapi dia meninjau kerusakan sekolah tersebut dan mengajak kepala sekolah kerusakan sekolah tersebut. Nah, informasi yang dia peroleh bahwa memang seperti yang saya sampaikan tadi, kerusakan sudah berlangsung hampir 1 tahun, sudah diusulkan, tapi belum ada anggaran yang kemudian untuk merenovasi sekolah itu. Sehingga dia menyampaikan hal ini kepada Dinas Pendidikan agar ada intervensi APBD
melalui APBD Kota Kupang pada tahun ini agar segera diperbaiki dalam melaksanakan belajar mengajar bagi siswa-siswi yang ada di sekolah itu, Firda. Sekian. Irfan, setelah diterpa badai Seroja begitu dari April lalu, 2021 lalu, sekolah ini rusak begitu. Dan bagaimana kemudian untuk proses belajar mengajar di sana? Apakah juga masih berjalan seperti biasa? Baik, Firda. Untuk kerusakannya sendiri totalnya ada 5 ruang kelas, sehingga ruang kelas yang lain masih bisa dimanfaatkan. Menurut informasi yang kita peroleh bahwa sekitar 9 ruang kelas dioperasikan oleh sekolah tersebut guna melaksanakan proses belajar mengajar, terutama pada pembelajaran tatap muka yang sudah dilaksanakan di Kota Kupang ini sendiri. Namun demikian, pembelajaran tatap muka terbatas ini juga dilakukan secara bergantian, sehingga ruang kelas yang tadinya rusak berat itu sampai dengan saat ini memang tidak bisa digunakan, Firda. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang Irfan Fay atas laporan Anda. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari anggota DPRD Kota Kupang, Theodora Ewalde. Berikut liputannya untuk Anda. Dampak daripada Seroja itu diusulkan ke Kementerian Pendidikan. Tapi ini sudah hampir 1 tahun, dan penetapan DAK juga sudah selesai. Ini sekolah ini tidak mendapatkan intervensi. Maka ini tentu merugikan pihak komunitas sekolah karena kekurangan tiang-tiang atau rangka plafon itu pasti akan rusak, tidak akan bisa dipakai lagi. Jadi kita berharap dinas bisa melakukan pendataan secara menyeluruh terkait sekolah-sekolah yang saat ini belum mendapatkan sentuhan bantuan, tetapi kerusakannya di atas kerusakan sedang. Karena kalau kerusakan ringan masih bisa diintervensi dari dana BOS. Kita tidak punya data yang lengkap. Padahal sebelumnya kita sudah lakukan rapat koordinasi. Sebelum anggaran perubahan kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Dan kami mendapatkan laporan dari dinas bahwa semuanya ini diusulkan ke Kementerian Pendidikan yang menjadi sarana prasarana pihak sekolah. Ini sudah termasuk di kerusakan sedang. Nah, ini yang kami sesalkan, pemantauan terhadap pelaksanaan tatap muka secara offline 100%. Saya ambil sampel di salah satu sekolah negeri dan salah satu sekolah swasta. Ternyata ada persoalan yang sangat kompleks di sekolah yang saya datangi, khususnya di SMP 16. Ternyata ada 5 ruang kelas yang tidak bisa dipakai dengan tingkat kerusakan yang ke atas, tidak bisa diintervensi dari dana BOS. Maka kita harus mengintervensi dari APBD apapun caranya, karena ini adalah sarana prasarana sekolah yang harus menjadi perhatian kita semua. Siap. Belajar di tengah PKBM yang berlangsung 100% secara offline, ternyata ada 5 ruangan yang tidak bisa dipakai. Dan kerusakan ini kalau dibiarkan dalam waktu yang lama tentu akan menambah lagi kerusakan yang lain. Karena sekarang kita tahu memasuki masa musim penghujan, tentu akan membawa dampak crop. Gudang yang diduga menjadi tempat penimbunan solar bersubsidi disegel oleh aparat kepolisian. Gudang tersebut berlokasi di Jalan Raya Keranggan, Desa Keranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Gerbang masuk gudang terlihat terpasang polis line atau garis polisi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Reynaldi di sana. Halo, Rey. Ya, halo Firda. Bisa Anda informasikan terkait sudah berapa lama penimbunan solar bersubsidi ini beroperasi? Ya, tempat gudang penyimpanan solar subsidi ilegal ini ternyata sudah berjalan semenjak 1 tahun silam. Jadi memang warga sekitar juga yang tepatnya berada di Jalan Raya Keranggan, Desa Keranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini memang warga sekitar tidak ada yang mengetahui kalau itu tempat penimbunan solar bersubsidi seperti itu, Firda. Dari penyegelan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti apa saja? Ya, dari hasil penyegelan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti seperti 48.000 liter solar subsidi yang berada di tempat yang berbeda, yaitu
40.000 liternya berada di dalam gudang atau di dalam gedung pada lahan tersebut, dan sisanya itu berada di 5 mobil box yang sudah siap edar. Jadi masing-masing box itu mereka bisa menampung 2.000 liter solar subsidi seperti itu, Firda. Ray, pasca adanya penyegelan tersebut, bagaimana saat ini situasi di lokasi? Ya, setelah disegel tersebut, lokasi tempat penimbunan ini langsung sepi karena dari warga sekitar memang tidak ada yang tahu, tapi dari pihak kepolisian dan Kementerian BUMN itu langsung menyegel dan mengamankan 12 orang, dan satu orang ditetapkan sebagai tersangka utama, dan 12 orang tersebut itu merupakan pegawai dan supir-supirnya. Terlebih lagi dari 12 dan 1 orang yang diamankan ini, 3 orang diantaranya itu positif menggunakan narkoba jenis sabu. Seperti itu, Firda. Berarti ada 12 karyawan yang ditangkap oleh pihak kepolisian dan ada 1 tersangka yakni dalang dari penimbunan solar ini. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Renaldi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu berawal dari bagian barat Indonesia. Kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Sulisa, resmi menjadi tersangka dalam kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang proyek pekerjaan infrastruktur di Buru Selatan tahun anggaran 2011-2016. Penetapan tersangka mantan Bupati Bursol 2 periode itu diungkapkan oleh Wakil Ketua LP KPK, Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers pada Rabu 26 Januari. Tagop ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan bukti permulaan hingga perkara tersebut naik ke tahap penyidikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Tanita Patiasina di sana. Halo Tanita. Halo rekan Firda dan Tribuners. Tanita, bisa Anda informasikan apa saja yang disita oleh pihak KPK dari tersangka ini? Baik, Tribuners dan rekan Firda, untuk kasus gratifikasi dan TPPU yang melibatkan mantan Bupati Buru Selatan ini, KPK menyita beberapa aset milik Tagop selaku tersangka, yakni rumah, juga apartemen milik Tagop. Selain itu juga ada beberapa dokumen yang berhasil didapatkan oleh KPK saat penggeledahan di sejumlah tempat seperti di kantor bupati maupun di rumah pribadi milik Tagop, yaitu beberapa dokumen yang memang berupa dokumen yang terindikasi ada aliran-aliran dana ke para tersangka. Demikian rekan Sinda. Tanisa, bisa Anda informasikan apakah hasil gratifikasi Tagop ini digunakan untuk memenangkan istrinya Safitri Malik yang saat ini menjabat sebagai Bupati Bursol? Baik rekan Firda dan Tribuners, memang ada indikasi ada dugaan-dugaan hasil gratifikasi yang sejumlah 10 miliar itu terindikasi untuk digunakan untuk kampanyenya istri Tagop, karena memang setelah Tagop menjabat selama 2 periode, dilanjutkan akhirnya istrinya yaitu Safitri Malik memenangkan pilkada berikutnya, dan KPK sendiri mengatakan bahwa untuk dugaan itu sementara masih akan diselidiki lebih lanjut oleh tim penyidik KPK. Begitu rekan Firda. Tanita, untuk saat ini dalam perkara yang menjerat mantan Bupati Bursol sendiri Tagop, total ada berapa tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK? Sejauh ini ada 3 tersangka yang memang sudah ditetapkan oleh KPK. Yang pertama, mantan Bupati Buru Selatan yaitu Tagop Sudarsono Sulisa yang jadi Bupati 2 periode di Buru Selatan. Kemudian ada juga Joni Reinhard Kasman yang merupakan salah satu orang kepercayaan dari Tagop ini, yang memang dari hasil gratifikasinya itu ditransferkan ke Joni, baru ditransfer lagi ke rekeningnya Tagop. Selain itu ada juga salah satu tersangka yang perempuan pihak swasta juga, yakni Ivana Kwilju. Nah, untuk 2 tersangka sebelumnya, Joni dan Tagop sudah ditahan oleh KPK, sementara Ivana masih belum ditahan oleh KPK. Apa alasan dari KPK sendiri belum menahan Ivana Kwilju? Untuk Ivana sendiri belum ditahan karena memang
pihak KPK masih akan memanggil ya. Jadi untuk Tagop sendiri telah dilakukan upaya paksa sebelumnya dan sama juga dengan Joni dan mereka langsung ditahan di KPK. Sekitar hari Selasa lalu kami mendapat informasi mereka dibawa dari Buru Selatan menuju Ambon menggunakan pelabuhan. Kemudian untuk Ivana masih akan dipanggil kembali dan memang pihak KPK sendiri mengatakan menghimbau untuk Ivana untuk datang dan kooperatif dengan KPK. Begitu, Firda. Ternyata mungkin bisa Anda informasikan terkait motif dari ketiga tersangka ini melakukan aksinya itu. Baik, Tribuners, untuk Tagop sendiri sejak awal dia dilantik jadi bupati pada tahun 2011 ya, merupakan bupati Bursel pertama setelah Mekar. Dia sudah mulai melirik beberapa proyek dari PUPR Buru Selatan ya, dan memang tak hanya melirik, dia juga memanggil secara khusus kepala Bina Karya, dan dari hasil pertemuan itu dia meminta beberapa proyek-proyek apa saja yang ditangani oleh PUPR, kemudian berapa anggarannya. Setelah itu dari daftar-daftar yang dia minta itu dia mulai dia dari data-data itu kemudian dia menentukan siapa aja yang akan memegang proyek-proyek tersebut. Jadi secara sepihak dia menentukan walaupun dibuat secara lelang, tetap dia menentukan secara sepihak siapa aja yang memegang proyek tersebut. Sebenarnya ada 3 proyek yang dibuat 3 proyek yang memang secara khusus ada gratifikasinya oleh Tagop ini, dan khususnya untuk pembangunan jalan di Kota Namrole. Nah, hasil dari gratifikasi itu senilai 10 miliar dan seperti yang tadi saya katakan juga, itu tidak diterima langsung oleh Tagop tapi melalui JRK dulu, dan yang mengirimkan uang tersebut hasil gratifikasi itu dari Ivana Kwecu. Begitu, Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Tanita Patiasin atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Tanita juga sudah menyebut keterangan dari Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kami akan mengumumkan penahanan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang terkait pada PBJ di Kabupaten Buru Selatan, Maluku untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan 2016 sebagaimana disampaikan oleh Pak Ali. Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data, kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan kemudian meningkatkan status perkara ini pada tahap penyidikan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pertama, TSS, Bupati Kabupaten Buru Selatan periode 2011 sampai dengan 2016 dan periode 2016 sampai dengan 2021. JRK, swasta, dan IK juga unsur swasta. Konstruksinya, TSS yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Buru Selatan untuk periode 2011-2016 sampai dengan periode 2016 dan 2021, diduga sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan. Di antaranya adalah dengan mengundang secara khusus Kepala Dinas dan Kepala Bidang Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek itu. Atas informasi ini, kemudian TSS lalu merekomendasikan dan juga menentukan secara sepihak pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek-proyek ini, baik yang melalui proses lelang maupun juga terhadap penunjukan langsung. Dari penentuan para rekanan ini, diduga juga TSS meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan nilai 7% sampai dengan 10% dari setiap nilai kontrak kerjaan, dan khusus untuk proyek yang sumber dananya dari dana alokasi khusus atau DAK ditentukan besaran fee
masih di antara 7% sampai dengan 10%. Ditambah 8% dari nilai kontrak pekerjaan. Penyanyi Denada mengungkapkan kabar terkini kesehatan putrinya, Aisyah Aurum, yang sudah berangsur pulih, bahkan tidak lagi harus menjalani kemoterapi di Singapura. Aisyah sempat divonis mengidap leukemia, sehingga sejak usianya 5 tahun. Buah cintanya dengan mantan suami Jerry Aurum tersebut harus menjalani pengobatan seperti kemoterapi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Warta Kota Live ada Ikhwana Mutwahmiko di sana. Halo Ikhwana. Halo, Stefan Firda. Ikhwana, bisa Anda informasikan bagaimana kabar Denada terkini? Ya, kabar Denada terkini saat ini Denada sedang berada di Jakarta, yang sebelumnya sudah 2 tahun dirinya tinggal di Singapura untuk menjalani pengobatan sang anak. Lantas saat ini untuk kondisi dari anak Denada sendiri, Aisyah Aurum, seperti apa? Untuk anaknya sendiri saat ini sudah selesai menjalani kemoterapi dan saat ini hanya melakukan pemeriksaan dari dokter di Singapura. Oh, mungkin bisa Anda informasikan, Ikhwana, apa kemajuan anak dari Denada saat ini? Ya, Denada sendiri untuk anaknya di Singapura tidak diajak untuk datang ke Jakarta karena sudah bersekolah dan sekolahnya itu di Singapura untuk saat ini. Untuk Denada saat ini apa kesibukannya terakhir ini, Ikhwana? Untuk saat ini Denada sendiri sudah menjadi instruktur olahraga Zumba dan dia di Indonesia berkeliling atau road tour di beberapa daerah dan 2 minggu lagi akan kembali ke Singapura. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Warta Kota Live Ikhwana Mutwahmiko atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Ikhwana juga sudah menyimpulkan keterangan dari Denada, seorang penyanyi. Berikut liputannya untuk Anda. Saat ini masih dalam observasi dokter. Kalau untuk kemonya dia kan sudah jadi protokol kemoterapinya dia sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya. Dan sekarang ini dia itu berada di tahap observasi di dalam pengawasan dokter. Tentunya gimana ya menjelaskannya dengan cara gampang gini, karena dia udah sekian lama menjalani yang namanya kemoterapi secara intensif, jadi di saat kemoterapi itu sudah selesai dan tidak ada lagi dilakukan kemoterapi, maka dokter harus memastikan reaksi tubuhnya dia sesuai dengan yang diharapkan oleh dokter. Jadi ini yang sekarang ini sedang dilakukan. Dia masih harus tetap observasi, harus tetap check up segala macam itu. Kalau berobat sebenarnya definisi untuk berobat berarti kemoterapi ya. Kalau kemoterapinya sendiri dia sudah selesai, dia sudah menyelesaikan protokolnya. Jadi sekarang ini yang harus dilakukan adalah dia harus tetap check up. Sampai kapan dia harus tetap rutin check up? Kemarin aku baru ketemu seseorang yang sudah usianya 30 tahun. Dulu dia didiagnosa leukemia itu pada saat dia umurnya masih 15 tahun dan sampai dia 20 tahun dia masih check up. Jadi memang check up aku juga kurang begitu paham, tapi yang kemarin aku ketemu seperti itu. Jadi dia memang check up-nya berkala. Mungkin kalau aku tidak salah check up-nya lebih jarang. Jadi semakin lama dia semakin jarang. Tapi tetap harus dikontrol dan harus Warga Timika digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di Jalan Poros Mapuru Jaya, kilometer, tepatnya di depan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Mimika pada Rabu 26 Januari siang. Mayat bernama Ignas Mopoterayau ditemukan terbaring dan sudah membusuk oleh petugas kebersihan bernama Medi saat sedang membabat rumput di lokasi tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua. Ada Marcelus Melabulela di sana. Halo Marcel. Selamat malam rekan Firda dan Tribuners. Marcel, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi mayat tersebut ditemukan oleh pihak petugas di sana? Baik, rekan Firda dan Tribuners, adapun kronologis penemuan mayat itu memang ditemukan oleh petugas kebersihan lingkungan yang bernama Medi. Namun tidak sengaja, dia juga tidak mengetahui pasti bahwa tiba saja dia pas yang membabat rumput di samping di pinggir jalan itu dia menemukan dia mencium ada bau-bau
atau bau bangkai, sehingga dia menuju ke lokasi tersebut. Ternyata dia melihat ada seorang mayat pria dewasa yang terbaring dalam bekas galian kabel optik tidak jauh dari drainase. Begitu rekan Firda. Marcel, bisa Anda informasikan bagaimana respons dari pihak keluarga sendiri saat melihat kondisi mayat tersebut? Baik, rekan Firda dan Timnas dapat saya informasikan bahwa untuk respon dari pihak keluarga sendiri bahwa memang diketahui korban bernama Ignas ini menghilang sejak beberapa hari lalu, kurang lebih 3 hari. Untuk itu pada saat penemuan korban oleh petugas kebersihan juga warga sempat marah karena warga marah karena diduga diduga korban ini dibunuh seperti itu. Namun warga juga sempat melakukan aksi di perempatan Jalan SP4 tidak jauh dari lokasi tersebut pasca penemuan mayat, melakukan aksi dan memalang jalan di area tersebut sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Padahal penyebab kepastian terkait penemuan mayat ini belum diketahui secara pasti. Begitu rekan Firda. Marcel, apakah juga langsung dilakukan visum terhadap korban sendiri dan bagaimana sekarang saat ini hasil visumnya? Baik rekan Firda dan Tribuners, untuk hasil visum memang sudah ada sejak kemarin sore pasca penemuan mayat tersebut. Pihak keluarga sendiri mendatangi rumah sakit daerah Kabupaten Mimika untuk meminta keterangan dari pihak rumah sakit, Satreskrim Polres Mimika untuk segera menginformasikan terkait apa saja yang terjadi pada tubuh korban yang menduga adanya tindak penganiayaan atau pembunuhan. Namun berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh pihak rumah sakit bahwa korban hasil penganiayaan di semua bagian tubuh korban. Namun korban juga sudah diperiksa secara berulang-ulang kali baik di balik tubuhnya oleh pihak rumah sakit. Namun memang ada penemuan sedikit di bagian alat vital korban bahwa membengkak. Namun semuanya itu bisa diterima oleh pihak keluarga dan jenazah atau mayat korban juga langsung diserahkan ke pihak keluarga kemarin untuk dimakamkan. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Marcelinus Labulela atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Marcelinus juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Mimika Baru, Oscar Fajar Rahadian. Berikut liputannya untuk Anda. Akan kita bawa masyarakat tersebut ke kantor polisi. Ya, kita sadar bahwa di sini ada meninggal dunia, sehingga kita harus mengikuti proses yang ada. Ya. Dan belum ada informasi terkait penyebab kematian. Ya. Itu mendapat laporan terkini, ya. Nanti kita menunggu hasil dari pemeriksaan di rumah sakit. Oke, cukup ya. Ya, kemungkinan bisa sampai 2-3 hari. Saat ini ada pihak keluarga yang juga sudah mengklaim bahwa itu adalah pihak keluarga dari korban, sehingga kita dari Polres Mimika bersama kota sudah melakukan olah TKP awal, kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah untuk dilakukan visum terkait penyebab kematian. Untuk ini sementara Komandan, apakah ada ditemukan tanda-tanda kecelakaan? Dari Papua kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Pelaku penipuan investasi penyedia alat kesehatan atau ALKES dengan nilai kerugian korban sekitar 30 miliar rupiah berhasil ditangkap Subdit 3 Jatantras di Treskrimum Polda Jatim. Pelaku bernama Tiara, 36 tahun, warga Surabaya, Jawa Timur. Ia telah menjalankan praktik penipuan tersebut sejak awal pandemi COVID-19 merebak sekitar Maret 2020 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi. Halo, Luhur. Halo, sore Firda. Ya. Luhur, bisa Anda informasikan bagaimana kasus penipuan tersebut bisa terungkap? Oke, untuk pengungkapan kasus penipuan investasi pengadaan alat kesehatan
bodong yang diungkap oleh pihak Polda Jatim ini berawal dari adanya laporan dari sejumlah korban ya. Jadi Polda Jatim mencatat ada sedikitnya 6 orang korban yang mengaku merasa ditipu dengan seorang perempuan berinisial T ya. Itu penipuan itu karena menjanjikan semacam bentuk keuntungan melalui bisnis investasi pengadaan alat kesehatan. Jadi laporan dari 6 ini ketika dimulai mekanisme penyelidikan ternyata didapati kerugiannya hingga mencapai 30 miliar. Dan dari data tersebut, dari pengaduan dan laporan kepolisian yang dibuat oleh para korban itu, kemudian pihak unit 1 dari Subdit 3 Jatimras Ditreskrim Polda Jatim melakukan mekanisme penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap siapa dalang, otak, dan pelaku dari bisnis investasi pengadaan alat bodong itu. Luhur, total ada berapa jumlah korban yang terlibat dalam kasus ini? Oke, untuk total korban yang menjadi ini ya, pihak korban yang merasa dirugikan atas praktik lancung dari pihak tersangka ini ada hingga saat ini ada 6, tapi dari pihak Polda Jatim mengaku memang menganalisis dari mekanisme penyelidikan yang sudah berlangsung, diperkirakan ada puluhan hingga ratusan orang korban yang masih belum melapor ke pihak kepolisian di masing-masing wilayah Jawa Timur ataupun di Polda lain. Karena hal itu didasari oleh mekanisme modus yang dilakukan oleh pihak si tersangka yang ternyata bersifat berjejaring ya untuk menjaring korban untuk ikut dalam investasi pengadaan alkes yang ternyata bodong ini dengan cara berjejaring dengan banyak orang. Dan kebanyakan orangnya memang dari Jawa Timur dan ternyata juga didapati informasi korbannya juga ada di luar Jawa Timur. Bahkan juga ada yang terdeteksi ada korban yang melapor di Jakarta, semacam itu. Lalu bagaimana untuk proses pengembangan kasus ini saat ini dan apakah ada kemungkinan penambahan jumlah tersangka? Ya, untuk penambahan jumlah tersangka, menurut keterangan dari pihak Kasubdit 3 Jatimras AKBP Lintar Mardono, memang potensi untuk penambahan tersangka akan sangat mungkin karena hingga saat ini pihak penyidik masih melakukan mekanisme penyidikan terhadap sejumlah saksi, sejumlah orang yang ternyata turut bergabung dalam gerak mekanisme bisnis investasi alat kesehatan bodong yang dijalankan oleh si tersangka ini. Karena si tersangka ini ternyata menggunakan modus yang terbilang cukup nekat karena si tersangka ini menjerat korbannya dengan cara membuat semacam borang surat perintah kerja palsu pengadaan barang alat kesehatan yang itu didapati dari mencari informasi di internet. Jadi ada beberapa jumlah contoh-contoh SPK ya, surat pengadaan barang untuk alat kesehatan dalam jumlah besar, dalam jumlah miliaran. Miliaran itu bisa diunduh oleh si tersangka ini dari internet dan melalui itu si tersangka meyakinkan para korban untuk ikut berinvestasi dalam pengadaan alat kesehatan dan ternyata bodong. Dan untuk nilai investasi yang diterapkan oleh pihak tersangka pada para korbannya paling kecil adalah 7,5 juta dan paling besar bahkan ada yang sampai menyetorkan uang untuk berinvestasi hingga 3,5 miliar. Dan dalam mekanisme untuk penghasutan para korbannya ini ternyata tersangka juga sempat mencatut 12 nama rumah sakit terkemuka yang ada di luar Jawa Timur atau luar Pulau Jawa, karena memang ini adalah upaya atau modus dari tersangka agar para korban yang ada di kawasan Pulau Jawa ini tidak dapat secara langsung memverifikasi, menguji ataupun mendeteksi kebenaran dari pengadaan alat kesehatan yang ada di kawasan Jawa Timur. Artinya memang ini adalah kesengajaan dari pihak tersangka untuk mencatut 12 nama rumah sakit terkemuka yang ada di luar Jawa, dan pihak kepolisian juga sudah mengcross-check 12 nama yang tercatat dalam borang-borang manipulasi palsu ya yang dibuat oleh si tersangka itu, dan ternyata ketika dikonfirmasi pihak rumah sakit itu tidak ada sama sekali kerjasama dari atas nama tersangka, dan itu artinya murni menjadi salah satu bentuk modus dari tersangka untuk menghasut para korbannya. Dan hingga saat ini informasi yang kami himpun Firda dari pihak Subdit 3 Jatimras Ditreskrim Polda Jatim, penyidik sedang memeriksa tiga orang saksi yang ini merupakan agen dari tersangka yang memang dimanfaatkan untuk menghimpun korban
lainnya. Jadi memang tersangka ini adalah menggunakan mekanisme jejaring yang dia memanfaatkan rekanan anggota keluarga bahkan teman-teman dekat untuk bergabung padanya untuk menjaring orang-orang untuk berinvestasi pada pengadaan alat kesehatan yang ternyata sebenarnya bodong. Jadi memang itulah yang mengapa membuat sepertinya korban akan bisa bertambah dan kemungkinan untuk jumlah tersangka juga bisa akan bertambah karena para agen yang berjumlah 12 hingga 14 orang ini sebenarnya status keterlibatan mereka dalam kasus ini masih terus akan didalami apakah mereka murni sebagai korban yang ditipu oleh si tersangka untuk menjalankan praktik bisnis lancungnya itu tanpa sepengetahuan atau tanpa kesadaran dari pihak korban atau memang dia murni sebagai pelaku gitu dan berkomplot oleh dengan si pelaku atau tersangka ini untuk menjaring keuntungan yang bersifat pribadi. Dan untuk konstruksi pasal hukum yang dijerat pada tersangka yang merupakan otak dari praktik ini, konstruksi hukumnya adalah pertama mengenai konstruksi hukum pasal penipuan dan kedua adalah konstruksi hukum tindak pidana pencucian uang. Karena memang pihak polisian masih akan terus melakukan semacam penelusuran dan audit ya terhadap hasil uang yang menjadi keuntungan dari pelaku ini apakah sudah diberikan sejumlah aset-aset berharga yang bersifat untuk atau berorientasi untuk menguntungkan diri sendiri bagi diri si tersangka. Semacam itu kira-kira. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim Luhur Budi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Luhur juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Berikut liputan yang Anda. Ini tersangka mengajak beberapa orang menginformasikan kepada orang-orang untuk ikut dalam investasi alat kesehatan yang semuanya itu fiktif. Ya, nanti secara kronologi lengkapnya dari Pak Kasubdit Jatang yang menyampaikan. Dari pengaduan masyarakat kita menerima 6 LP dan tidak menutup kemungkinan ada pengaduan lagi yang nanti akan kami juga segera lakukan pembuatan LP dan proses penyidikan. Ya, total kerugian dari 6 pengadu atau 6 LP ini itu hampir 30 miliar lebih. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kerugian ini bertambah. Oleh sebab itu terhadap tersangka ini dikenakan ancaman pasal 378 KUHP ya, dengan ancaman 4 tahun penjara dan juga pasal terkait tindak pidana pencucian uang yaitu pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang ancamannya 15 tahun. Sejumlah warga di Kabupaten Sampang, Madura yang mengatasnamakan Taretan Berbuat Madura berbondong-bondong mendatangi Polres Sampang pada Selasa 25 Januari. Kedatangan puluhan orang tersebut untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh Edi Mulyadi di akun YouTube Mimbartut. Pernyataan yang tengah viral itu dinilai telah menghina Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Hanggara Pratama di sana. Halo, Hanggara. Halo. Halo, rekan Hanggara. Halo, rekan dia. Ya. Bisa Anda jelaskan alasan puluhan warga Kabupaten Sampang, Madura mengatasnamakan Taretan Berbuat Madura ini melaporkan Edi Mulyadi ke polisi? Oke. Jadi puluhan warga Kabupaten Sampang yang mengatasnamakan Taretan Berbuat Madura ini berbondong-bondong datang ke Polres Sampang untuk melaporkan Edi Mulyadi yang tidak lain adalah pria yang tengah banyak sorotan kali ini yang atas pernyataan tentang ibu kota Kalimantan tersebut. Jadi puluhan warga Sampang tersebut
karena merasa tidak terima dengan pernyataan atau sebuah pernyataan Edi Mulyadi yang mengandung dugaan fitnah dan ujaran kebencian yang Edi Mulyadi disampaikan di akun Mimbar Tube yang diketahui pada saat itu diupload pada tanggal 18 Januari 2022. Dan tentunya untuk pernyataan itu diarahkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra, seperti itu rekan. Anggara, pernyataan seperti apa yang disampaikan Edi Mulyadi sendiri hingga dinilai memiliki unsur ujaran kebencian? Sesuai pernyataan dari Sekretaris Taretan Berbuat Madura, Pak Prasetyo Lukman Hakim, bahwa ada beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh Edi Mulyadi yang dianggap menimbulkan kegaduhan di masyarakat seperti itu. Namun untuk salah satunya yang paling tidak diterima dari puluhan warga ini tentang menyamakan Prabowo Subianto sebagai macan dan menjadi dan mengiang seperti itu. Dan menurut mereka hal itu dirasa kurang etis disampaikan kepada Prabowo Subianto sebagai sebagai pimpinan mereka seperti itu rekan. Anggara, seperti apa untuk kondisi di lapangan sendiri saat Taretan Berbuat Madura ini melakukan pelaporan ke Polres? Siap. Nah, jadi puluhan warga yang mengatasnamakan Taretan Madura ini awalnya berkumpul di depan Mapolres Sampang, dan mereka dari beberapa wilayah di Kecamatan Kabupaten Sampang. Dan setelah mereka berkumpul, mereka langsung menuju ke SPKT untuk melaporkan dugaan pelanggaran UU ITE ini. Namun atas adanya laporan ini, Polres Sampang menolak mereka seperti itu, sebab laporan sudah diajukan di Sumatera Utara, sehingga untuk laporannya sama dengan yang ada di Sumatera Utara seperti itu nanti. Akan tetapi mereka menilai bahwa tindakan mereka di Mapolres Sampang kemarin merupakan dukungan bagi pihak kepolisian agar terus mengamankan seperti itu, agar terus mengamankan Edi Mulyadi seperti itu rekan ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Hanggara Pratama, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Hanggara juga sudah menghimpun keterangan dari Prasetyo Lukman Hakim, Sekretaris Taretan Berbuat Madura. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, ini kan kita dari organisasi, Mas ya. Dari organisasi Taretan Berbuat Madura. Jadi kami ini yang memiliki kesamaan persepsi tentang suatu kekaguman terhadap Bapak Prabowo Subianto, merasa tidak terima terhadap hal yang dilakukan oleh saudara Edi Mulyadi. Jadi dengan inisiatif kami sendiri, kami berupaya untuk menuntut keadilan atas yang dilakukan yang bersangkutan. Hanya saja ketika kami sampai di Polres Sampang, kami dirujuk ke Kanit Tipikor, karena sebenarnya ini masuk ke Pidum. Hanya Pidum sedang kosong, dan Pak yang lagi piket itu dari Tipikor, ada Pak Indarta barusan juga menyampaikan bahwa laporan ini sudah ada yang melaporkan, yaitu dari DPD Gerindra Sulut seperti itu. Gerindra Sulut yang sifatnya itu sudah tidak bisa untuk kami melaporkan lagi. Jadi meskipun tidak bisa melaporkan, tapi ini juga tidak menyurutkan semangat dan kecintaan dan kekaguman kami terhadap Bapak Prabowo seperti itu kan. Ini bagian dari upaya yang dilakukan, ya meskipun ditolak dengan pertimbangan seperti itu, ya kami tidak merasa kecewa. Ini bentuk dari semangat kami dalam mengagumi dan mencintai. Tribuners, selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Latap. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah Ya, baca kan? ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah Ya, baca kan? ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasangan suami istri terduga pelaku arisan online bodong di Pangandaran diamankan oleh personil Polsek Padaharang Polres Ciamis. Diketahui pasutri ini berinisial JS 34 tahun dan DN 19 tahun warga di Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pasutri terduga pelaku ini sudah merugikan nasabah sebanyak 44 orang dengan nilai yang berbeda-beda. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Patna di sana. Halo, Patna. Halo Firda, selamat sore Firda. Patna, bisa Anda informasikan sejak kapan terduga pelaku ini menjalankan arisan ini? Ya Firda, untuk informasi awal kemarin yang didapat Tribun Jabar, untuk pelaku ditangkap kemarin ya, dan sebelumnya sempat diamankan oleh atau dikepung oleh sejumlah korban massa yang berada di rumah pelaku, dan pelaku kemudian langsung diduga pelaku langsung diamankan oleh Polsek Padaharang. Seperti itu, Firda. Bagaimana terduga pelaku arisan bodong ini menjalankan arisan tersebut? Siap, Firda. Sebelumnya pelaku sudah menjalani arisan mulai dari tahun 2018. Namun mulai dari bulan Oktober 2021, terduga pelaku menjalankan diduga arisan bodong tersebut
memperjualbelikan arisan kepada nasabah-nasabah baru yang dipromosikan melalui media sosial. Seperti itu, Firda. Fatna, untuk saat ini, sampai saat ini total ada berapa jumlah korban arisan bodong yang dijerat oleh pelaku ini? Oke, Firda. Hingga sore tadi yang kami dapatkan dari lapangan, jumlah korban yang sudah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian itu sudah sebanyak 48 korban. Seperti itu, Firda. Ada 48 ya, Iya. data terakhir begitu. Kemudian berapa total uang sementara arisan bodong yang tidak dibayarkan terduga pelaku? Untuk informasi terakhir, jumlah total uang yang merasa dirugikan oleh korban itu hampir mendekati 1 miliar, dan itu termasuk keuntungan atau jasa yang dilelangkan oleh terduga pelaku arisan bodong tersebut. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Fatma, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Fatma juga sudah menghimpun keterangan dari seorang korban bernama Mita dan juga Kapolsek Padaherang, yaitu Aan Supriyatna. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi awalnya dia itu owner arisan online. Jadi banyak yang arisan ke dia. Ya. Terus ada yang butuh duit, misal butuh duit mendadak, jadi arisannya dilelang. Jadi dilelang dengan harga 2 juta, nanti kamu dapatnya 3 juta, jadi seperti itu. Ya udah dari awal bulan, akhir bulan kemarin sih, Pak. Dia sempat itu sih, sempat cair nih, Pak. Oh, sempat cair. Udah 2 kali menang, jadi saya percaya gitu sama dia. Dan bakal seperti itu jadinya loh, Pak. Dibayar berapa arisannya? Banyak sih, soal korbannya juga banyak, Pak. Kalau punya saya sih, tinggal 1 kali lagi. Berapa nominalnya? Kalau 6 jutaan sih, kalau menang dari lelang tuh 6 jutaan, cuma modal saya 2 juta. Cuma dalam waktu 1 bulan sih, soalnya lelang arisan semisal 2 juta menang 3 juta di selanjutnya lagi gitu, Pak. Oh, di ke lelang selanjutnya. Ya, soalnya banyak lelangannya, nggak cuma 1. Oh, gitu. Ya, jadi yang intinya dia menawarkan dari bentuk arisan, isinya mungkin dijual atau lelang, dijual ya, ke seorang yang membutuhkan. Yang mungkin dengan ada intinya ada kelebihannya ya, yang mungkin intinya besar kecilnya itu dari berbagai sosial arisan dia ada lebihnya ya. Yang awalnya dia akan merekrut ya dengan melalui medsos dengan baik cara menggunakan WhatsApp atau Twitter atau mungkin Facebook ya. Dia dari berbagai korban mengirimkan uang melalui transfer dan transaksi. Saya hitung ya kurang lebih ada 48 itu juga di luar kecamatan Padaherang maupun Manggaya. Dua jambret yang beraksi di Jalan Padat Karya, Kecamatan Sematang Borat, Kota Palembang, nyaris tewas dibakar massa. Pelaku yang diketahui bernama Indra Widodo, 25 tahun, dan Taufik, 23 tahun. Kini hanya bisa meringis kesakitan menahan luka puluhan serta luka bakar oleh amukan massa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Sinta di sana. Halo, Sinta. Halo, Firda. Sinta, bisa Anda informasikan seperti apa kronologi sampai akhirnya jambret tersebut bisa nyaris tewas dibakar massa? Baik, dapat kami laporkan bahwa memang benar kemarin itu terjadi aksi amukan massa terhadap 2 orang pelaku jambret yang beraksi di kawasan Paku, Kota Palembang, di mana berdasarkan informasi yang kami terima bahwa kedua jambret itu hendak menjambret tas milik seorang pegawai kantor lurah di dan KPK Lembang, di mana korban saat itu baru turun dari mobil dan hendak menuju ke kantornya. Namun kedua pelaku ini dengan mengendarai satu sepeda motor dan berboncengan langsung mengambil kesempatan dengan memepet korban dan langsung terjadi aksi tarik menarik tas milik korban seperti itu. Dan korban yang sempat terjatuh akhirnya berteriak minta tolong oleh warga sehingga
kedua pelaku ini berhasil dikejar, jatuh tersungkur dan didapat oleh warga. Dan setelah itu memang warga bertindak cukup keras, yakni bukan hanya memukul, namun juga melempar, bahkan menyiram bensin ke arah tubuh kedua pelaku jambret tersebut. Bahkan salah satu dari pelaku jambret itu sendiri sempat ada yang dibakar, maksudnya api itu sudah menyambar tubuhnya, sedangkan satu orang lagi jambret itu berhasil lolos dari upaya pembakaran karena sempat berpura-pura pingsan seperti itu kita. Kemudian Sinta, bagaimana saat ini kondisi terkini dari dua jambret yang nyaris dibakar oleh massa? Baik, berdasarkan keterangan dari Kapolsek Paku sendiri mengatakan bahwa untuk satu korban yang tidak mengalami luka bakar saat ini sudah kembali ke sel tahanan di Polsek Paku Palembang setelah sebelumnya mendapatkan perawatan medis di rumah sakit terdekat. Sedangkan untuk satu korban yang mengalami luka bakar itu saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Bayangkara Palembang karena memang kondisi luka bakarnya cukup parah dan hampir mengenai seluruh tubuhnya. Begitu. Sinta, bisa Anda informasikan pasca terjadi kehebohan tersebut, bagaimana saat ini kondisi di lokasi? Baik, tadi kami juga sudah kembali memantau lokasi dan memang untuk lokasi di sekitar ini sudah terpantau kondusif. Hanya saja memang beberapa warga tadi sudah mengatakan bahwa mereka tuh masih kesal dengan tindak kejadian jambret seperti ini dan memang dikhawatirkan bila memang terjadi lagi akan aksi serupa maka ditakutkan akan terjadi hal sama lagi dengan amukan massa. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sensol, Sinta atas laporan yang selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan mengupayakan agar pelayanan maksimal terutama di bidang kependudukan dengan berbagai kemudahan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menjalankan program untuk mempermudah bagi orang tua yang baru saja melahirkan anaknya agar segera memiliki dokumen. Ada program pelayanan yang di mana masyarakat tidak perlu lagi ke kantor dinas untuk mengurusnya. Masyarakat bisa melalui bidan yang melayani proses persalinan tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Banjarmasin Post. Ada Man Hidayat yang akan melaporkannya. Halo, Man. Ya, halo, Firda. Man, bisa Anda informasikan apa program yang digencarkan oleh pemerintah di sana terkait hal ini? Baik, Firda. Di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saat ini memberlakukan pelayanan 3-in-1 untuk ibu yang melahirkan di bidan. Jadi program ini sudah berjalan di Kabupaten Tanah Bumbu untuk memudahkan para orang tua dalam proses pencetakan akta kelahiran anak. Jadi mereka yang melahirkan di bidan sudah otomatis nanti masuk datanya melalui bidan untuk dikirimkan ke Dinas Pencatatan Sipil. Begitu, Firda. Kemana nantinya berkas tersebut diserahkan, Man? Ya. Jadi orang tua atau pihak yang mau melahirkan itu memberikan berkas kepada bidan saat melayani proses persalinan. Setelah proses persalinan itu data seperti dokumen-dokumen kartu keluarga dan segala macamnya diserahkan ke bidan. Nah, selanjutnya bidan itu akan memberikan atau mengirimkan data tersebut ke Dinas Pencatatan Sipil yang memang sudah ada kerjasama antara bidan dan Dinas Pencatatan Sipil dalam penerbitan dokumen itu. Begitu, Firda. Dokumen apa saja yang nantinya diterima oleh orang tua dan juga bayi ini? Ya, jadi untuk dokumen yang diterima, nama layanannya ini kan 3-in-1. Jadi 3-in-1 yang mereka peroleh itu yang pertama adalah akta kelahiran untuk anak. Yang kedua itu kartu keluarga. Kartu keluarga artinya kan itu ada perubahan data dengan lahirnya anak ini. Jadi ada perubahan kartu keluarga yang sudah dalam bentuk jadi. Nah, selanjutnya ada namanya kartu anak, identitas anak atau kita sebut biasanya KIA. Nah, jadi ada tiga dokumen ini yang diperoleh oleh masyarakat. Mereka tidak perlu mengurus karena nanti akan dikirimkan ke rumah masing-masing. Begitu, Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Posman Hidayat atas informasinya. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menyimpulkan keterangan dari PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Kubu, Gento Haryadi. Berikut liputannya untuk Anda. Asasnya adalah stelsel aktif, lebih proaktif menjemput kepada masyarakat, tidak menunggu masyarakat datang. Maka salah satu upaya kami mengoptimalkan layanan 3-in-1 dan jemput bola ini cukup mampu mengangkat cakupan kepemilikan akte di Kabupaten Tanah Kubu. Nah, tahapannya karena kami sudah punya kontak bidan desa. Bidan desa setelah melakukan kunjungan ke ibu hamil, itu bidan sudah mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam persyaratan akte kelahiran. Data yang dikumpulkan kunjungan pertama, kunjungan kedua, kunjungan ketiga sampai menjelang lahir, sampai bidan mengeluarkan surat keterangan lahir, diuploadlah ke Dukcapil melalui operator kami ini. Operator ini tentunya dalam sehari ini terus akan melihat terus bidan-bidan yang masuk WA-nya itu. Diproseslah, dilakukan verifikasi, bahkan di print out hasil uploadannya tadi, proseslah dokumen kependudukannya. 3 dokumen yang keluar, kartu keluarga karena tambahan 1 anak, kemudian akte kelahiran, dan kartu identitas anak. Ini disebut kami 3-in-1. Hal ini saya pikir cukup efektif banget, apalagi di situasi pandemi ini, dan mungkin ke depan akan lebih kami optimalkan sampai ke pelosok desa. Sekira di masing-masing desa yang di pedalaman itu juga bisa melakukan hal yang sama dengan 3-in-1. Dalam rangka mendukung serta menyukseskan program pemerintah pusat, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Dumai melalui program serbuan vaksin maritim mulai menyasar anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Kegiatan serbuan vaksinasi maritim TNI Angkatan Laut Lanal Dumai ini dipusatkan di Balai Pengobatan Lanal Dumai, Jalan Tanjung Jati, Dumai Timur pada Rabu 26 Januari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusuma Putra di sana. Halo Doni. Ya, rekan Firda. Ya. Ini bisa Anda informasikan bagaimana antusiasme vaksinasi maritim untuk anak-anak ini? Ya, terima kasih rekan Firda. Perlu saya sampaikan bahwa memang setelah tercapainya vaksinasi lansia di Kota Dumai yang telah menyentuh angka 60%, dengan begitu vaksinasi untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun itu sudah mulai dilakukan di Kota Dumai. Dan setelah dilakukan pencanangannya itu di Mapores Kota Dumai, dilanjutkan dengan vaksinasi maritim yang dilakukan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Dumai. Itu melakukan vaksinasi bagi anak-anak di sekitar Pangkalan TNI Angkatan Laut di Kota Dumai, mulai dari umur 6 tahun sampai dengan 11 tahun. Dan terlihat sejak dibukanya pada pagi hari, itu antusias anak-anak di sekitar Pangkalan Pangkalan Lanal Dumai itu sangat banyak yang datang. Terlihat dari ramainya para orang tua mendaftarkan anaknya untuk divaksinasi di tepat di Balai Kesehatan Angkatan Laut Dumai. Seperti itu rekan Firda. Doni, apakah juga masih ada penolakan dari orang tua anak-anak untuk vaksin karena kali ini, dan apa upayanya dari pihak Lanal Dumai sendiri untuk meyakinkan para orang tua tersebut? Ya, memang awalnya memang masih ada penolakan bagi orang tua yang memvaksinkan anaknya, karena kan memang anak usia 6 sampai 11 tahun ini kan yang mengetahui kondisi dari tubuhnya itu memang orang tuanya. Namun setelah dari pihak Lanal menjelaskan kepada orang tua bahwa vaksin ini aman dan sehat, dan dosisnya juga tidak seperti yang disuntikkan oleh orang dewasa, maka anak-anak atau orang tua yang berada di sekitar Pangkalan Lanal Dumai bersedia untuk mendaftarkan anaknya untuk vaksin di
Balai Kesehatan Lanal Dumai, rekan Firda. Dan juga untuk agar anak-anak ini mau divaksin, pihak Lanal sendiri juga menyediakan bingkisan-bingkisan setelah anak divaksin, maka bingkisan akan diberikan kepada anak-anak. Itu rekan Firda. Indonesia secara umum sudah sejauh mana saat ini pencapaian vaksinasi di Kota Dumai? Ya, sejauh ini capaian vaksinasi di Kota Dumai untuk vaksinasi pertama itu sudah mencapai 87% rekan Firda. Dan untuk dosis kedua itu vaksinasinya sudah mencapai 63% rekan Firda. Baik, terima kasih sekian jurnalis dari Tribun Pekanbaru Doni Kusmati atas laporan Anda. Tadi sudah menyimak keterangan dari Letkol Laut Anwar Rahman, pelaksana Lanal Dumai. Berikut liputan yang berkaitan. Untuk kesehatan masyarakat baik dewasa dan usia dini, karena pemerintah menggalakkan untuk usia dini 6 sampai 11 tahun. Ya, untuk meningkatkan herd immunity, kesehatan buat anak-anak. Untuk orang tua, saya berharap untuk orang tua untuk anaknya segera dilaksanakan vaksinasi. Jadi orang tua, ya, tidak terfokus dengan waktu. Jadi orang tua sadarannya untuk membawa anaknya yang kita laksanakan baik untuk keluarga besar TNI maupun masyarakat umum yang dilaksanakan oleh Badan Pengobatan. Ketua Tim Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyu Hadi menegaskan bahwa per 22 Januari 2022 jumlah kumulatif kasus Omikron di Jawa Timur meningkat menjadi 26 orang. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Joni selesai menghadiri rakor pengendalian COVID-19 dan kedatangan pekerja migran Indonesia bersama Forkopimda Jatim di Grand City. Joni mengatakan bahwa sebanyak 26 kasus COVID-19 varian Omikron ini tersebar di 7 kabupaten atau kota. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id. Ada Fatimah Tuzaro di sana. Halo, Ima. Halo, selamat sore, Firda. Ima, bisa Anda informasikan kasus Omikron Jatim ini meningkat. Bagaimana rinciannya dan apa faktornya? Ya, Satgas COVID-19 Jawa Timur menyampaikan bahwa terdapat kenaikan jumlah kasus kumulatif COVID-19 varian Omikron, di mana per tanggal 22 Januari 2022 ini ada sebanyak 26 kasus COVID-19 dengan varian Omikron yang ditemukan di Jawa Timur. Angka ini meningkat dibandingkan rilis pada tanggal 14 Januari 2022 lalu, di mana kasus Omikron kumulatif di Jawa Timur hanya ada sebanyak 8 orang. Nah, dari 26 kasus COVID Omikron di Jawa Timur ini, ternyata yang terbanyak memang ada di kota Surabaya, kemudian disusul dengan kota Pasuruan, kemudian juga ada di kota Malang, Kabupaten Malang, seperti itu. Satgas COVID-19 Bapak Joni menyampaikan bahwa kasus Omikron di Jawa Timur ini sebenarnya sudah transmisi lokal. Artinya mereka yang terpapar varian Omikron tidak lagi memiliki riwayat kedatangan dari luar negeri ataupun melakukan perjalanan luar negeri atau memiliki kontak dengan yang sebelumnya ke luar negeri seperti itu. Artinya beliau menyimpulkan bahwa transmisi lokal varian Omikron di Jawa Timur sudah mulai merebak seperti itu. Firda. Upaya Pemprov Jatim dan Satgas dalam penanganan Omikron ini apa saja upayanya? Pemprov Jatim dalam upayanya menangkal Omikron di Jawa Timur ini melakukan upaya-upaya yang bersifat koordinatif dengan lintas sektor, terutama dengan TNI Polri dalam melakukan penanganan pada kedatangan pekerja migran. Artinya ketika pekan lalu Bandara Juanda mulai dibuka untuk kedatangan pekerja migran dari luar negeri, testing dan juga tracing diperketat. Artinya mereka melakukan seperti exit test seperti itu, bahwa dipastikan mereka harus negatif varian Omikron atau COVID.
Pemprov Jawa Timur menyediakan sebanyak 33 hotel untuk karantina bagi pekerja migran dan juga ada pos-pos seperti asrama haji yang digunakan sebagai tempat karantina para pekerja migran yang datang ke Jawa Timur. Mereka dikarantina selama 7 hari sebelum dipastikan mereka benar-benar negatif sehingga bisa dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Seperti itu, Firda. Ima, bagaimana dengan kasus COVID-19 secara umum di Jatim? Apakah juga ada kenaikan? Ya, berdasarkan update terbaru per hari ini, kasus COVID-19 di Jawa Timur memang ada tren kenaikan juga. Artinya yang dalam bulan-bulan kemarin sudah mulai melandai dengan pertambahan kasus hanya sekitar di bawah 10 atau maksimal 20 per hari. Namun saat ini sudah ada kecenderungan tren kenaikan tambahan jumlah pasien COVID. Per kemarin malam, jumlah tambahan kasus COVID Jawa Timur ada sebanyak 238. Sehingga kasus aktif di Jawa Timur untuk COVID-19 tembus sampai 664 orang. Kecenderungan kenaikan ini dikatakan Satgas COVID-19 Jawa Timur disebabkan karena pengaruh liburan akhir tahun dan juga liburan awal tahun yang kemarin sempat memang tidak dilarang oleh pemerintah tanpa adanya PPKM level 4 seperti itu, sehingga menyebabkan ada kenaikan atau tren lonjakan kasus. Namun Satgas sendiri tidak menyebut bahwa ini sama seperti lonjakan tahun lalu karena berkaca pada 2020 saat pertengahan tahun lonjakan atau tambahan kasus per hari di Jawa Timur tembus sampai 2.000. Artinya sekarang yang masih 200 dianggap masih belum signifikan, namun tetap harus ada imbauan bahwa masyarakat harus tetap memperketat protokol kesehatan. Baik, terima kasih Ima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Tim Kuratif Satgas COVID-19 Jawa Timur, Joni Wahyu Hadi. Berikut liputannya untuk Anda. Misalkan ya, sesama kita itu artinya ya orang tidak melakukan perjalanan ke luar negeri atau tidak habis umroh dan lain-lain, saling menular. Untuk sebarannya Dok yang kita di Surabaya, karena kan memang sini orang datang ke Surabaya, iya kan, ya wajar. Tapi negara yang paling banyak dari Arab Saudi. Ya. Tiba-tiba banyak Dok pada Enggak tiba-tiba, sudah ada beberapa hari yang lalu. Itu rata-rata sekarang transmisi lokal ya. Transmisi lokal. 26 itu 8. Yang meninggal kan 2 di Jakarta itu yang kita enggak ya. Kita belum. Jawa Timur yang meninggal? Belum ada. Tidak ada. Ya, polisinya Kementerian Kesehatan kan isolasi mandiri. Tapi kemarin kita dapatkan arahannya Bu Gubernur lebih prefer ke isolasi terpusat karena pantauannya mudah. Isolasi mandiri kan tidak semuanya orang punya rumah yang yang memenuhi syarat ya. Jadi kan TKI tadi sudah dijelaskan Pak Pangdam bahwa yang positif dikirim ke Sutomo ya. Yang kemarin itu ada dua dikirim ke Sutomo. Yang sakit berat yang sakit di Haji, tapi yang di Haji pun juga yang sakit berat dikirim ke Sutomo. Nah, yang dikirim ke Sutomo ada 1 yang positif, tapi kondisinya berat, saturasinya pada saat datang itu 65. Nah, setelah dirawat ternyata juga ada gagal nafas, kemudian ada gagal ginjal. Akhirnya kita lakukan cuci darah tadi pagi di CRT. Tapi biasanya COVID berat dengan gagal ginjal itu mortalitasnya besar sekali. Ini barusan saya di WA. Komorbidnya apa Dok? Gagal ginjal tadi. Gagal ginjal ya. Iya. Ada penyakit ginjal. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda, mewakili kurang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.